Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, karena hanya Dia yang pantas kita puji. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimanapun antum semua berada, semoga antum dalam keadaan sehat, ya, dihindarkan dari segala penyakit, dimudahkan segala urusannya, ya, dan juga semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, ya, yang bertema syurutu qabuli syahadatain, atau syarat-syarat diterimanya syahadat. Ya. Syahadat yang memenuhi syarat, ya, seperti kunci yang memiliki ragi. Apabila salah satu ragi kunci patah atau rusak, maka kunci tidak akan bisa digunakan. Ya, kalau seandainya kita ingin buka pintu rumah, kalau kuncinya patah, maka kita nggak akan bisa buka pintu rumah tersebut, ya. Maka begitu pula dengan syahadat, ya, yaitu harus terpenuhi semua syaratnya dan tidak boleh ada yang rusak apalagi kurang. Ya, kita lanjutkan. Apa saja syarat-syarat diterimanya syahadat? Ya. Yang pertama harus memiliki ilmu, ya. Yang kedua yakin, yang ketiga menerima, keempat tunduk, yang kelima jujur, keenam ikhlas, yang ketujuh adalah cinta. Yang kita masuk materi pertama, ya. Ya, pembahasan yang pertama adalah ilmu. Ya. Seseorang yang bersyahadat tentunya harus memiliki ilmu tentang syahadat yang telah diucapkannya, ya. Sebab di dalam syahadat tersebut, ya, ada dua rukun, ya teman-teman. Di dalam syahadat yang kita ikrarkan itu ada dua rukun. Yang pertama adalah peniadaan, yang kedua adalah penetapan, ya. Sebab kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, ya, maksudnya tidak ada lagi Tuhan selain Allah, ya. Dan kita menetapkan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak kita sembah, ya. Nah, penetapannya ada dan peniadaannya ada, ya. Jadi dua rukun tersebut, peniadaan dan penetapan. Baik. Yang berikutnya adalah seseorang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ya, dia harus tahu maksud dari tujuan yang diikrarkannya itu. Sebab di dalam ikrar kita bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ya, berarti kita telah menauhidkan Allah, ya. Kita telah menauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam segala perkara-perkara ibadah, ya. Dan kita harus mengikhlaskan segala ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ya, orang yang telah melantunkan, yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dia akan dituntut untuk mengingkari semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, Allah telah berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Maka jelas, ya teman-teman sekalian, ketika kita memiliki ilmu dalam mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka kita menauhidkan Allah, ya, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan Allah mengatakan, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi jelas, ya, ketika seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan sampai dia melakukan kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadahi, ya, kecuali Allah, niscaya
dia masuk surga. Nah, ini keutamaan yang besar teman-teman sekalian. Ya. Ketika seseorang mengetahui kalimat la ilaha illallah, tahu dengan maknanya, ya, tahu dengan apa yang telah diikrarkannya, ya, dan akhir kalamnya ternyata mengucapkan, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga, ya. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ya. Rasul mengatakan barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan yang besar ya teman-teman sekalian. Bahwasanya di balik kalimat la ilaha illallah ternyata tersimpan dua makna dan juga keutamaan yang besar, ya. Sebab akan menjamin seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat yang kedua adalah, kita masuk yang kedua, yakin. Nah, orang yang bersyahadat harus menumbuhkan keyakinan dalam dirinya tanpa keraguan sedikit pun tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan nabinya, ya. Sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang, ya, yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, orang yang telah mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan ragu, ya, baik itu kepada Allah ataupun kepada Rasulnya. Ya. Kita lanjutkan. Karena, ya, kita harus mengetahui teman-teman sekalian, karena iman dan tauhid itu dituntut untuk seseorang yang meyakininya. Dan akidah yang benar itu adalah akidah yang tertanam kuat di dalam hati seorang hamba. Adapun seseorang yang ragu-ragu, ya, maka tidak akan diterima darinya ucapan atau kalimat la ilaha illallah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, ya, ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, mereka tidak akan ragu lagi, ya, sebab mereka yakin terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu syarat yang kedua, yaitu yakin. Adapun yang ketiga, kita masuk yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah syarat yang ketiga, menerima, ya. Orang yang bersyahadat harus menerima segala konsekuensi dari syahadat yang diucapkan tanpa menolaknya. Nah, ini penting, ya, teman-teman sekalian. Ketika ada orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia harus mengetahui apa konsekuensi di balik kalimat la ilaha illallah, dan jangan sampai kita menolaknya, ya. Kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini, ya, Allah menceritakan tentang kaum musyrikin, ya, yang mereka menyombongkan diri, ya. Kita bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, mereka sombong terhadap diri mereka, ya, teman-teman, ya. Dan kita lanjutkan, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Masyaallah, ya. Dan mereka berkata, ya, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan, ya, sesembahan kami karena seorang penyair gila, ya. Allahu Akbar, ya. Mereka sangat sombong, ya, teman-teman. Orang-orang musyrikin ini sangat sombong, ya. Bahkan mereka mengatakan Rasulullah SAW adalah penyair gila. Tidaklah, ya, Rasulullah SAW menyampaikan suatu kalimat, ya, yaitu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah, ya, yang datangnya langsung dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril, ya,
dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Itulah firman Allah ya. Jadi syarat yang ketiga adalah harus menerima kalimat la ilaha illallah tanpa menolaknya. Kita masuk yang keempat teman-teman sekalian ya. Yang keempat adalah tunduk. Artinya ya, seseorang berserah diri ya, patuh terhadap perintah-perintah Allah ya, patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan ya seseorang ya harus ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia juga menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tunduk terhadap perintahnya, syariatnya, taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia berbuat baik, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kuat. Apa tali yang kuat itu teman-teman ya? Tali yang kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan juga Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Maksudnya adalah kita menyerahkan diri kita, tunduk kepada Allah, taat terhadap perintahnya ya, karena orang yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah ya, itu yang keempat ya, tunduk. Di syarat yang keempat adalah tunduk. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah jujur ya. Yang kelima adalah jujur. Baik, kita lanjutkan. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, harus jujur dari hatinya. Apanya teman-teman? Anak pindahkan dulu bentar. Ya, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus jujur dari hatinya. Ya. Sebab dalam hadis Nabi SAW ya, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar." Ya, Rasul bersabda, tidaklah seorang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada lagi sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Masya Allah ya. Jadi kalau seseorang telah jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan diharamkan baginya neraka ya. Ini ketika seseorang telah mengetahui kalimat dari la ilaha illallah ya. Dalam hadis ini ya, Nabi SAW sangat ya mensyaratkan kejujuran ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kejujuran adalah ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya, maka sesuai dengan hatinya ya. Allah juga telah berfirman ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Niscaya Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Oleh karena itu ya, sangat betul bahwasanya Rasulullah SAW mensyaratkan kejujuran ya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab Allah sendiri sangat mengetahui bagaimana hati manusia, baik mereka dusta ataupun mereka jujur. Nah, ini syarat yang kelima, yaitu jujur. Kita lanjutkan. Adapun syarat yang keenam adalah ikhlas
Nah, kenapa kita harus ikhlas? Ini sangat penting ya teman-teman ya. Ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab keikhlasan tersebut mengangkat dan menghilangkan kesyirikan dan riya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni ya, betul-betul murni ya, ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Baik. Ya. Dan juga Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Artinya adalah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat, yaitu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi tidak hanya kita mengucapkan dari lisan, tapi kita juga ya ikhlas dari hati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, teman-teman sekalian, kenapa kita mesti ikhlas? Sebab semua perkara, terutama ibadah ya, syarat diterimanya ibadah kita adalah salah satunya dengan keikhlasan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam syarat la ilaha illallah, ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan di sini penting ya teman-teman, dari kata kholis ya, al kholis ya adalah yang murni, yang bersih, yang tidak ada sedikit pun campuran kesyirikan atau keriyaan. Nah, jadi ketika ibadah tersebut kita kerjakan ya ikhlas karena Allah, maka tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan ataupun keriyaan ya. Kita lanjutkan ya. Yang ketujuh adalah cinta. Nah, ini puncaknya teman-teman sekalian, cinta, yaitu ia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, dan mencintai kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ia membenci orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dari perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Di antara dalil yang menunjukkan syarat mahabbah yaitu cinta, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka mencintai ya sekutu-sekutu tersebut ya. Kita lanjutkan, sekutu-sekutu tersebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah ya, yang mana mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya, ini orang-orang yang beriman, teman-teman. Jadi perbedaan orang-orang ya, beriman dengan orang-orang kafir ya, ketika datang kepada mereka la ilaha illallah, namun mereka tidak mau menerimanya, dan bahkan mereka mencari sekutu-sekutu, yaitu tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun beda hanya dengan orang yang beriman, teman-teman. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita harus mencintai Allah. Kita cinta kepada Allah, namun kita juga harus menjalankan perintah Allah. Tidak hanya cukup dengan cinta, tidak hanya cukup dengan pengakuan, tapi kita juga harus ya menjalankan syariat yang telah ya diajarkan kepada kita ya. Dan kita harus meyakinkan ke dalam diri kita bahwasanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada konsekuensinya jika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la
la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, sungguh ya, kalau 3 perkara ini ada pada manusia, pada seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman ya. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Cinta kepada keluarga, cinta kepada sahabat, istri dan sebagainya itu wajar, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada ya selain keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah, maka tidak boleh kita mencintai manusia yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita mencintai seorang kekasih, namun kita mengucapkan kalimat yang kufur, teman-teman. Seperti kita menyebutkan, engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah jantung hatiku. Ini tidak boleh ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjadi ya cinta pertama kita. Ya. Yang ketiga adalah ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kalau 3 ya poin ini ada pada seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman. Subhanallah ya. Semoga 3 poin ini ada 3 poin ini ada pada dalam diri kita ya, teman-teman ya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain ya disebutkan ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Dikatakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian ya hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya, jadi maksudnya adalah kita mencintai Rasulullah SAW juga tidak boleh melebihi cinta kita kepada manusia-manusia yang lain, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah dan beliau adalah ya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, karena sudah habis ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan yang salah dari saya pribadi mohon maaf ya kalau sedikit grogi dalam penyampaian. Kalau ada yang kurang-kurang dari penyampaian saya, mohon dimaafkan ya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.